Shalom Bapak Ibu, selamat tahun baru 2026. Di tahun ini ada harapan baru buat kita ya. Kita percaya bahwa tahun 2026 adalah tahun di mana kita bisa bersama Tuhan melakukan banyak hal yang besar, amin. Oke, saya berterima kasih karena saya yang memulai untuk ibadah pertama di tahun 2026 di tempat ini. Itu kehormatan buat saya. Dan temanya juga bagaimana kita bertumbuh dalam komunitas atau komsel biar kehidupan saling itu bisa berjalan bersama-sama. Oke, judul sharing saya pada hari ini, saya berjudul dengan kehidupan saling, bahasa Allah yang dibaca oleh dunia ini. Kalau kita melihat dari judul ini sebenarnya kita Beloved itu memang sudah bersepakat bahwa dari awal founder kita mengatakan bahwa gereja yang sebenarnya adalah gereja sel, Bapak Ibu. Itu bukan strategi penjangkauan. Itu adalah strategi sorga. Itu adalah gaya hidup sorga yang diturunkan di muka bumi ini. Itu bukan, oh ya ini dipakai oleh kita Beloved untuk menjangkau banyak orang. Bukan, itu gaya hidup sorga yang dipakai. Sorga turun ke bumi melalui gaya hidup saling. Sorga turun ke bumi melalui komsel, Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu ada tertanam dalam gereja lokal kita ini. Karena Bapak Ibu lagi hidup dalam persekutuan dengan Allah. Amin. Oke, saya memulainya dengan Tuhan kita hidup dalam persekutuan. Nah kalau kita lihat, saya pakai statement ini. Bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu hidup dalam satu persekutuan, Bapak Ibu. Mereka hidup dalam satu persekutuan. Nah, ada satu hamba Tuhan yang berkata begini, jika Allah adalah satu pribadi, maka akan ada kuasa di sana. Jika Allah adalah dua pribadi, maka ada kasih di sana. Tetapi Allah adalah tiga pribadi, maka dengan ketritunggalannya sekarang ada komunitas. Jadi Allah tiga pribadi itu adalah satu dalam komunitas, Bapak Ibu. Tritunggal itu. Makanya gaya hidup komunitas itu diturunkan di bumi. Makanya kalau kita lihat di situ saya bilang bahwa dalam persekutuan atau komunitas Allah, Dia menciptakan bumi ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bumi ini diciptakan itu dengan kuasa Tritunggal, Bapak Ibu. Bapa adalah inisiasi. Firman, pada mulanya Allah berfirman, jadilah terang, firman itulah anak. Dan Roh Kudus itu adalah kehidupan yang diberikan kepada bumi ini. Jadi Roh Kudus itu adalah kehidupan dan keteraturan, Bapak Ibu. Jadi dalam bumi ini diciptakan oleh kesatuan Allah Tritunggal itu, sehingga boleh dikatakan gini, bumi membutuhkan komunal-komunal yang menyatakan raja, kerajaan, atau menyatakan Allah Tritunggal. Jadi kita harus tahu bahwa waktu manusia diciptakan, Tuhan juga memakai kata, baiklah kita menjadikan manusia. Itu komunal itu. Sehingga manusia hidup membutuhkan komunitas. Nggak bisa kita hidup sendiri di muka bumi ini, Bapak Ibu. Kita harus sadar betul bahwa memang Tuhan mendesain manusia untuk hidup dalam komunal. Kehidupan komunal itu, kehidupan komsel itu, kehidupan saling hanya bisa dihidupi di dalam komunitas, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat kehidupan saling mengasihi, saling melayani, saling berkorban, itu hanya ada di dalam komunitas, Bapak Ibu. Nggak bisa di luar komunitas, nggak ada itu hidup saling di luar komunitas. Mari kita lanjut. Manusia dan kehidupan saling. Mengapa kehidupan saling penting, Bapak Ibu? Kenapa Tuhan mau kita hidup saling dalam komunitas? Kenapa? Waktu saya pelajari, saya melihat bahwa kehidupan saling itu adalah bahasa bahasa Allah yang dapat dibaca oleh dunia ini. Jadi waktu kita hidup saling, baik itu saling mengasihi, saling melayani, saling berkorban, saling mendoakan dan sebagainya, maka Bapak Ibu harus tahu bahwa dunia akan melihat Allah melalui kehidupan itu. Jadi kalau Bapak Ibu hidup saling dalam komsel, Bapak Ibu harus tahu bahwa kehidupan Allah itu akan terpancar melalui komsel itu kepada dunia ini.
Karena dunia ini membutuhkan. Tadi saya bilang bahwa dunia ini diciptakan oleh karena adanya persekutuan saling Bapak. Jadi dunia ini membutuhkan gaya hidup saling yang ada itu. Sehingga memang dibilang di situ bahwa kehidupan saling adalah bahasa Allah yang bisa dibaca oleh dunia ini. Yang kedua apa? Kehidupan saling adalah kehidupan sorga yang Allah percayakan kepada manusia. Dunia dapat melihat dan mengenal kerajaan Allah waktu Komsel menghidupi gaya hidup saling. Makanya di Yohanes 13 ayat 35 itu waktu kita saling mengasihi, orang-orang dunia ini akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi Bapak Ibu, waktu kita menghidupi prinsip saling, maka sebenarnya dunia ini akan melihat Allah yang tidak kelihatan. Karena memang Allah tidak kelihatan. Allah kelihatan melalui hidup kita. Makanya penting sekali kita hidup dalam kehidupan saling. Dan yang ketiga, ini yang akan saya coba bahas sedikit. Kehidupan saling ini yang membuat manusia secara komunal menguasai bumi. Makanya waktu pertama sekali Tuhan ciptakan manusia, apa yang dia bilang? Beranak cuculah dan bertambah banyak, kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, bagaimana cara manusia menguasai dan menaklukkan? Ternyata manusia hanya bisa menguasai dan menaklukkan waktu dia hidup dalam komunal, Bapak Ibu. Dan prinsip saling itu dinyatakan. Maksudnya apa sih Kak, Pak? Mari kita lihat. Kita lihat contoh aja. Contoh bangsa Israel. Karena kalau kamu Bapak Ibu mau tahu bagaimana cara Allah menyatakan gaya hidup atau menyatakan kuasanya, lihat bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah contoh. Allah mau menyatakan banyak hal yang besar itu. Dia menyatakan sifat-sifatnya. Dia menyatakan hukum-hukumnya. Dia mulai dengan kerajaan, dengan bangsa Israel Bapak Ibu. Makanya kita coba lihat, kita lihat sama-sama. Saya langsung aja. Di situ dikatakan bangsa Israel, kehidupan saling mereka pakai kata yang sering dipakai itu adalah disebutan haber. Haber itu bahasa komunal atau komunitas atau bersekutu di perjanjian lama. Jadi kalau Bapak Ibu kalau perjanjian baru itu kan kita biasa bilang koinonia. Kalau perjanjian lama itu disebut dengan haber. Haber itu apa sih? Haber itu sebenarnya adalah komunitas yang terikat dengan perjanjian. Haber itu adalah dia hadir dalam krisis. Jadi setiap orang yang ada dalam komsel atau dalam komunitas, nggak boleh waktu ada krisis semua merasakan hal yang sama Bapak Ibu. Itu komunitas bangsa Israel tuh. Waktu ada yang sakit, semua mengalami rasa sakit. Waktu ada yang menderita, semua mengalami masa-masa di mana mereka tahu bahwa mereka menderita bersama-sama satu dengan yang lainnya. Dan yang berikutnya adalah apa? Haber itu menanggung beban bersama. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat bangsa Israel itu jarang sekali Bapak Ibu temukan orang yang miskin Bapak Ibu. Orang yang kekurangan di bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka sudah bersepakat. Mereka hidup dalam komunal. Sehingga semua orang yang menderita, semua orang yang kekurangan, tidak boleh ada kekurangan di antara mereka. Begitu. Itu menjadi gaya hidup bangsa Israel. Bahkan gaya hidup ini diikat, ditulis dalam sebuah hukum. Kalau nanti Bapak Ibu ada waktu, Bapak Ibu bisa baca di Imamat 25. Imamat 25 itu tentang tahun Yobel Bapak Ibu. Tahun Yobel itu diatur semua kehidupan komunalnya bangsa Israel. Tidak boleh ada yang mendominasi tanah di sana. Semua harus memiliki tanah. Bayangin. Keluarga itu tidak boleh ada yang harus menderita karena semua harus tolong menolong satu dengan yang lainnya. Itu gaya hidup Haber itu. Gaya hidup komunal yang Tuhan tulis itu dalam hukum Taurat Bapak Ibu. Bahkan ini dia. Waktu bangsa Israel melakukan itu, bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat Bapak Ibu. Kehidupan saling. Apa yang menjadi kuat? Coba Bapak Ibu lihat, waktu mereka ada di padang gurun, mereka tetap kuat menghadapi tekanan. Waktu mereka ada di mana? Pembuangan. Bangsa Israel terpecah gitu di pembuangan? Enggak. Mereka tetap bersatu di pembuangan. Kenapa? Karena ada hukum yang mengikat itu. Mereka hidup dalam komunal karena Tuhan menulis itu dalam hukum. Jadi Tuhan lagi menggambarkan gaya hidup itu turun kepada bangsa itu supaya bangsa itu menjadi bangsa yang kuat. Nah hari ini gaya hidup itu, komunal itu Tuhan percayakan sama kita hidup dalam komsel Bapak Ibu. Wow. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir bahwa komsel itu adalah pertemuan yang hanya membahas firman, makan-makan, ketawa-ketawa tanpa ada sesuatu yang dalam, salah Bapak Ibu. Itu gaya hidup Allah yang turun buat Bapak Ibu sekalian. Kita harus hidup dalam komunal itu. Makanya saya bilang di situ bahwa kehidupan saling itu adalah kehidupan yang menguasai bumi Bapak Ibu.
Bahkan di perjanjian baru, dalam perjanjian baru itu Tuhan tidak membuang prinsip Haber itu Bapak Ibu. Dia nggak buang. Dia mau menyempurnakan prinsip Haber itu. Makanya kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 dikatakan di situ bahkan di antara mereka ada yang menjual rumah mereka untuk membagikan kepada orang yang membutuhkan kan? Itu gaya hidup budaya dari orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Cuman yang membedakan apa sih? Kalau gitu apa yang membedakan koinonianya Yesus dengan Habernya bangsa Israel pada saat itu? Dengar baik Bapak Ibu. Koinonianya Yesus adalah Yesus bergerak bersama-sama dengan komunitas untuk melakukan maksudnya Allah. Dia tidak hanya diikat dalam hukum, tetapi dia aktif dalam komsel. Ini penting ini Bapak Ibu. Makanya kenapa waktu ada orang berdosa datang ke komsel, bagian komsel adalah melayani, mengasihi, menerima, maka pemulihan itu terjadi karena Yesus, bukan karena komsel. Terjadi kolaborasi di antara komunitas itu. Disitulah Yesus aktif, terlibat di dalamnya. Sehingga orang-orang yang di dalam komsel bisa mengalami kasih Tuhan. Itu koinonianya Yesus. Makanya Yesus mau bilang gini, dengar, kamu tidak bergerak sendiri. Kamu tidak lakukan itu sendiri. Aku bersama-sama dengan kamu terlibat untuk melakukannya. Kita jadi partnernya Tuhan untuk melakukan itu saudara. Wow. Dan saya percaya bahwa waktu kita hidup dalam prinsip saling, komunitas komsel-komsel hidup dalam prinsip saling untuk belajar memberikan diri kita, memberikan hidup kita kepada orang lain, maka kerajaan Allah akan dinyatakan. Dunia ini akan menikmati kasih Tuhan. Namun, di situ ada tulis saya bilang namun di situ. Apa namunnya? Dosa membuat kehidupan saling dari Allah diganti dengan ego dari iblis Bapak Ibu. Iblis tahu bahwa gaya hidup saling itu gaya hidup yang ada di sorga. Gaya hidup saling itu adalah di mana pemilik alam semesta ini menghidupi itu dan dia mengatur segala sesuatu itu karena ada prinsip saling itu. Dan dia turunkan kepada umatnya supaya dunia ini dikelola oleh manusia. Dan dia tahu kalau manusia menghidupi gaya hidup ini, maka dunia ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dia tahu. Makanya waktu manusia jatuh dalam dosa, dia ganti gaya hidup saling itu dengan gaya hidup ego Bapak Ibu. Gaya hidup egois itu, gaya hidup ego itu adalah gaya hidup yang menjadikan dirinya Tuhan. Tetapi gaya hidup saling adalah gaya hidup yang menjadikan Yesus adalah Raja dalam hidupnya. Makanya di dalam komsel penting sekali untuk saling memperhatikan, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lainnya. Jadi saya percaya Bapak Ibu, waktu kita mengerti ini, waktu ada dalam keegoisan dalam diri kita, kita harus mengerti betul bahwa kadang-kadang kita harus menyalipkan itu supaya kerajaan Allah bisa dinyatakan dalam komunitas kita, komsel kita. Nah, sekarang kita lihat. Kita tahu tadi bahwa dunia ini membutuhkan Tuhan, membutuhkan Allah yang tidak kelihatan itu dinyatakan. Tadi saya bilang bahwa untuk menyatakan Allah yang tidak kelihatan, komsel itu harus menghidupi gaya hidup saling. Nah, apa isi hati Tuhan melalui komsel sebenarnya? Kenapa Tuhan mau kita melalui komsel itu? Apa sih hati Tuhan yang Tuhan taruh melalui komsel itu? Ada 3 poin yang saya akan bahas dalam sharing saya hari ini. 3 poin. Poin pertama adalah isi hati Allah melalui komsel. Komsel itu adalah rumah perlindungan Bapak Ibu. Saya pakai ayat di sini Mazmur 68 ayat 6. Kalau kita baca itu dia bilang gini, waktu saya baca ayat ini saya mengalami hati Tuhan Bapak Ibu. Dia bilang gini, Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Waktu saya melihat ayat ini Bapak Ibu, saya melihat ternyata orang-orang yang ada di komsel kita itu orang-orang yang dengan sengaja Tuhan taruh di dalamnya. Jadi kalau ada Bapak Ibu di dalam komsel orang-orang yang bermasalah, Bapak Ibu ketahuilah bahwa Allah yang menaruh mereka dalam komsel Bapak Ibu. Itu supaya apa? Supaya adanya rumah perlindungan buat mereka. Disitulah mereka akan dapat diterima. Disitulah mereka akan dapat dikasihi. Makanya komunitas kecil atau komunitas sel itu harusnya menjadi rumah perlindungan buat orang lain. Bagaimana komsel kita hari ini? Waktu ada orang berdosa datang, apakah hukum yang kita keluarkan duluan? Aturan dalam komsel, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Atau apa? Penerimaan di dalamnya. Karena Tuhan taruh orang-orang berdosa supaya komsel mengerti hati Tuhan melalui itu. Kalau di Alkitab,
Kita melihat itu ada contohnya kalau kita lihat itu di 1 Samuel 22 ayat yang ke-1 ke-2 itu tentang Daud, saudara. Cerita tentang Daud sekilas saya mau bagikan bahwa Daud itu dia ada di bawah otoritasnya Saul pada saat ini kejadian ini. Dia menjadi prajurit andalannya Saul, panglima andalannya Saul. Jadi di mana ada peperangan Daud selalu menang, Bapak Ibu. Dia berperang dia selalu menang. Sampai akhirnya waktu dia pulang dengan kemenangan, rakyat itu menyanyikan satu lagu. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Mendengar hal itu, Saul menjadi marah sekali. Bahkan dia merencanakan mau membunuh Daud. Itulah yang membuat akhirnya Daud lari ke goa. Tahu nggak goa? Goa pada zaman dulu itu artinya tempat mencari keadilan. Jadi goa dalam budaya dulu itu kalau Bapak Ibu lihat dalam goa itu adalah orang-orang yang mencari keadilan di dalamnya. Jadi Daud tinggal dan waktu di 1 Samuel 22 itu dikatakan bahwa orang-orang yang mengikuti Daud adalah orang-orang yang keras kepala, orang-orang terlilit pihutang, orang-orang yang bermasalah dan mereka adalah ada 400 orang Bapak Ibu. Dan Daud harus menjadi gembala buat mereka. Mereka ada dalam satu komsel dengan Daud. Kenapa Daud Tuhan percayakan begitu ya? Waktu saya melihat, ternyata Daud juga orang yang ditolak Bapak Ibu. Ya, coba bayangin, Samuel datang ke rumah, cari orang yang mau dipilih jadi raja, Daud nggak diingat dari bapaknya, bayangin itu. Dilupain dari bapaknya. Dia udah terbiasa dengan ditolak Bapak Ibu. Waktu, saya tahu, Bapak Ibu coba cek hidup Bapak Ibu. Kita semua mungkin, atau sebagian saya nggak tahu. Kita punya masa lalu Bapak Ibu. Tapi bagaimana Tuhan menerima kita. Daud dia ditolak. Bahkan makanya ada Mazmur yang mengatakan sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, itu adalah ekspresi hati Daud itu. Tetapi karena itu dia mengerti bagaimana dia harus membangun komunal. Saya percaya bukan hanya Daud, bukan hanya orang-orang yang bersama Daud yang mengalami pemulihan. Daud juga mengalami pemulihan waktu dia ada bersama-sama dengan mereka. Makanya kehidupan saling itu berjalan. Dan Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu nanti baca di 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 39, disitulah orang-orang 400 orang yang bermasalah itu adalah prajurit andalannya Daud. Prajurit-prajurit elit yang punya Daud untuk merebut Yerusalem dan Daud menjadi raja karena itu. Wow. Bagaimana komsel kita? Adakah orang-orang yang tertolak, yang terbuang datang di komsel kita? Apakah dia mendapatkan komsel kita menjadi rumah perlindungan buat dia? Bapak Ibu, saya dengan istri, kami punya satu prinsip dalam kami membangun rumah tangga visi pernikahan kami. Kami punya satu prinsip bahwa komunitas atau rumah kami itu menghidupi 3 hal. Pertama, buka pintu, buka kulkas, buka dompet. Itu prinsip kami. Jadi orang bisa datang di situ, di rumah kami. Dia bisa datang kapan saja, dia bisa buka kulkas kami, dia bisa minta sama kami, saya belum makan Kak. Oh iya udah makan. Itu menjadi gaya hidup kami, saya sama istri keluarga. Dan waktu kami bangun komunitas yang ada dengan kami dengan prinsip itu. Satu kali ada satu anak, itu bahasa yang kami pakai, kami ambil dia tinggal bersama-sama dengan kami. Dia lihat hidup kami apa adanya. Dia tahu bagaimana kami saling mengasihi. Dia tahu bagaimana saya sama istri berkonflik, apa adanya kami sama dia. Dan kami mengasihi dia. Kami bicara ngobrol dengan dia, udah deh kamu sekolah lagi, kamu begini. Jadi kita merencanakan semuanya bersama-sama. Dan adik-adik komunitas itu mendukung itu, mereka ada bersama-sama dengan kami. Kami membangun, kami menerima dia apa adanya. Dari orang yang biasa sampai akhirnya dia punya pekerjaan yang bagus, Bapak Ibu. Setelah selesai itu apa yang terjadi? Dia datang sama saya seperti ini. Kak, saya tahu kalau di komunitas itu, kalau mau bangun hubungan, itu harus dapat dari Tuhan. Kayaknya saya nggak mau dimuridin lagi deh. Saya nggak mau dimuridin lagi. Saya mau memutuskan apa yang saya mau putuskan. Singkat cerita dia keluar dari rumah kami, Bapak Ibu. Saya sempat marah. Nah ini kekuatan komunitas, dengar baik Bapak Ibu. Saya sempat marah. Istri saya juga sering menenangkan saya, udahlah, nggak apa-apa. Memang hidup kita harus dinikmati oleh semua orang. Ya tapi
Saya marah Bapak Ibu. Manusiawi saya muncul, saya marah sekali. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan adik-adik saya di komunitas? Mereka ketemu dengan orang itu di luar, ngopi bareng, mereka menguatkan orang itu, saya lihat kok mereka buat di luar ya, kok mereka ketemu dengan orang itu di luar. Dan ada beberapa anak-anak kami yang datang, anak-anak komunitas datang ke rumah, kesiannya dia ya kak ya. Apa yang saya pelajari? Ternyata saya baru mengerti, oh ternyata pemimpin itu tidak harus pemimpin yang menguatkan orang-orang yang ada di sekeliling. Dengar baik, semua kita bisa saling menguatkan. Saya dipulihkan di situ. Waktu adik-adik itu ngomong sama saya, saya lihat foto mereka ada ketemu di luar. Tuhan bicara sama saya Bapak Ibu. Bukankah kasih itu yang aku mau pertontonkan buat kamu? Bukankah harusnya demikian kamu hidup? Waktu itu terjadi saya nangis Bapak Ibu. Saya bilang sama istri saya harus telepon orang itu. Saya telepon dia. Saya bilang, halo dek, apa kabar? Kabar baik kak. Kak Jud minta maaf ya. Kalau selama kau tinggal dengan kami, ada hal-hal yang salah saya buat. Saya nangis di situ Bapak Ibu. Saya nangis bukan karena hati saya dihancurkan. Saya nangis karena saya tahu saya lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di situ. Saya harus makin kecil dan Tuhan harus makin besar. Dan itu terjadi di komunitas Bapak Ibu. Bukan saya sendiri, adik-adik saya semua mengalami hal yang sama. Mulai dari situ kami menjadi komunitas yang menjadi rumah buat orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, para pemabuk, orang-orang yang kacau itu jadi rumah. Dan dari kondisi itu, kami berdua, saya sama istri, memiliki kapasitas yang lebih besar untuk bisa menampung banyak orang yang seperti itu. Apakah hari ini dia kembali? Enggak. Dia enggak kembali. Tetapi kami punya kapasitas. Kami melihat orang dengan kacamata yang berbeda. Kami menerima orang dengan cara yang berbeda Bapak Ibu. Wow. Sampai saya bilang sama anak-anak, cari siapa yang tertolak, datang sini. Dia harus tinggal di rumah ini. Dia harus tinggal bersama-sama dengan kami. Karena dia aman di sini. Ya. Apakah komsel kita? Ayo komsel kita. Bukankah ini DNA-nya Abba Love? Gereja kita dibangun dari itu. Kasih persaudaraan kan. Apakah ini menjadi DNA kita sampai hari ini? Masihkah ini seperti ini menjadi nilai kita? Oh boleh kamu datang. Tapi begitu kamu masuk area ini, no ini bagian saya ini. Enggak gitu Bapak Ibu. Itu tidak bisa membuat akhirnya orang-orang luar melihat Kristus melalui itu. Komsel yang sehat adalah komsel yang mudah didatangi oleh orang berdosa Bapak Ibu. Waktu orang berdosa datang, dia tidak merasa dihakimi di sana. Waktu orang berdosa datang, dia merasa aman di rumah itu. Dia merasa ada perlindungan di situ. Waktu orang mengalami itu, maka dia akan menyerahkan dirinya untuk mau dipimpin Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang yang tidak aman, apakah dia mau ikut Bapak Ibu? Enggak. Waktu dia rasa aman, apapun yang Bapak Ibu arahkan dia akan ikut. Percayalah. Yang kedua komsel itu adalah tempat berfungsi melalui kepercayaan Bapak Ibu. Di sini kita berfungsi. Kamu boleh gagal di sini. Enggak apa-apa kamu gagal di sini. Memang ini tempat untuk kamu gagal. Ya. Komsel itu rumah tempat gagal. Karena waktu dia gagal dia belajar. Anak aja boleh jatuh kok. Dia jalan dia jatuh kok. Kenapa orang berdosa datang harus sempurna di komsel kita? Enggak. Dia boleh salah di situ Bapak Ibu. Karena kita juga salah. Saya hari-hari ini saya merenungkan, saya ingat perjalanan rohani saya lihat, wow, saya orang yang penuh dengan kegagalan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menerima saya. Dia tidak pernah mencap saya gagal. Saya punya satu cerita Bapak Ibu. Satu kali, ada satu ayah, dia mengajak, dia dengan 3 orang anak naik kereta api Bapak Ibu. Naik kereta api, terus 3 orang anak ini ribut banget di dalam kereta api. Ada yang gantung-gantungan di tiang kereta api itu, ada yang naik di jendela, ada yang nangis tapi berteriak semua. Satu gerbong itu lihat anak-anak itu, terus dia bilang gini, ini bapaknya gimana sih? Jadi bapak kok nggak bisa mendidik anaknya? Semua gerbong itu menghakimi bapak ini, Bapak Ibu.
Terus ada satu orang yang lihat itu, dia penasaran, kenapa sih ini orang tua tinggal biarin anaknya yang nakal itu. Saya percaya kalau saya ada di gerbong itu, saya salah satu orang yang menghakimi bapak itu. Orang itu datang sama bapak itu yang duduk, terus dia tanya, Pak, boleh saya tanya enggak? Dengan sedih bapak itu, ya kenapa? Kenapa bapak tinggalin anak bapak nakal seperti itu? Bahasa yang dipakai nakal. Kenapa bapak biarin dia nakal? Tahu enggak jawab bapak itu? Pak, maaf. 3 jam yang lalu kami baru mengantar ibu mereka dikubur karena meninggal. Inilah ekspresi mereka karena mereka tidak tahu bagaimana mengekspresikan kehilangan itu. Saya tidak bisa melarang anak saya karena dia lagi mengekspresikan kehilangan yang dalam dari ibu mereka. Baru 3 jam yang lalu dia dikuburkan, Pak. Kadang-kadang kita melihat orang yang ada di komsel kita. Kadang-kadang kita gampang sekali menghakimi kan. Pernah nggak kita memikir, kenapa sampai dia kayak begitu? Apa yang kurang dari dia? Apa yang menjadi masalah dia sebenarnya? Kenapa apa yang membuat dia tidak aman dengan ekspresi-ekspresi yang terjadi di komsel kita? Hei, dengar baik Bapak Ibu, ini kesempatan kita untuk menjadi Kristus yang bisa dijamah di situ. Waktu Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, apa yang dia lakukan? Dia tahu perempuan Samaria ini punya masa lalu yang buruk. Dia datang dengan kasih. Dia terima perempuan itu. Dia berikan roti hidup itu. Roti hidup adalah pribadinya sendiri yang dia berikan. Saya berdoa, biar komsel kita adalah komsel yang mau memberikan hidup. Jangan gampang menghakimi Bapak Ibu. Label yang kita bangun, membuat kasih kita terbatas pada orang itu. Pada saat kita melabel orang itu, pada saat itu juga kita tidak bisa mengekspresikan kasih Tuhan kepada orang tersebut. Komsel kita adalah komsel yang tidak melabel orang. Komsel kita adalah komsel yang memakai cara pandang Tuhan untuk melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang ada di komsel kita. Itulah kenapa Tuhan bilang, aku yang menaruh mereka dalam rumah itu. Tuhan sendiri yang menaruh Bapak Ibu. Bukan maunya kita. Bukan karena hebatnya kita dia datang di komsel kita. Enggak, Tuhan yang taruh. Sampai saya lupa jalan slide-nya. Ya udah kita nggak usah bahas Petrus. Lanjut, yang terakhir. Komunitas yang mengubah lingkungan dan kota. Saya langsung keluarkan semua saja. Bapak Ibu harus tahu, gaya hidup saling adalah gaya hidup yang mengubah kota, Bapak, lingkungan dan kota. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 43 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan tadi, koinonia. Itu kehidupan yang dibagikan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan ini ayat yang ke-43-nya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Waktu saya baca kata ketakutan ini, kok takut ya? Apakah murid-murid Yesus di kota itu seram-seram ya jadi takut? Enggak Bapak Ibu. Ketakutan yang lahir di situ bukan ketakutan seperti pada umumnya. Ketakutan itu adalah ketakutan yang lahir karena kehormatan dan kekaguman. Mereka kagum dengan gaya hidup jemaat mula-mula. Yang menjual milik mereka, berbagi kepada orang yang tidak mampu. Mereka kasih, mereka terekspresikan. Walaupun itu budaya bangsa Israel Bapak Ibu. Tetapi yang membedakan adalah Allah bersama-sama dengan mereka melakukan itu di kota. Itu bedanya. Itu tidak bisa dibandingkan. Waktu Allah turun tangan dengan hal yang mereka lakukan yang sederhana Bapak Ibu. Itu menjadi dampak yang besar. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa komsel itu tempat di mana Allah mau berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Ya, jangan jadikan tempat, jangan komsel itu hanya jadikan saya mau dapat sesuatu di komsel. Hari ini saya mau datang komsel, saya mau dapat apa ya? Baru pulang nanti kita bilang, saya nggak dapat apa-apa. Nggak gitu dong. Komsel itu tempat di mana saya mau memberikan apa di situ? Saya mau berkontribusi apa di situ? Karena saya dapat dari Kristus. Karena saya memiliki hubungan dengan Tuhan, saya mau bercerita kepada saudara-saudara saya supaya kita saling membangun di situ. Dan apa yang harus kita lakukan? Harusnya komsel keluar dari komsel kita sudah sepakat. Kita mau lakukan apa? Bukankah itu eklesia? Bukankah itu tempat raja itu memerintah? Kalau raja memerintah ada ekspansi Bapak Ibu. Itu pasti.
Makanya di situ dibilang ketakutan, mereka kagum, mereka hormat yang mendalam, dan kehadiran Allah nyata di sana. Itu yang garis penting itu. Itu takut itu maksudnya. Makanya ada istilah ini, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan karena kita takut Tuhan seram, enggak. Takut akan Tuhan karena kita menghormati dan kagum sama Tuhan. Nah, hal ini yang dialami oleh bangsa Yerusalem, kota Yerusalem pada saat komsel-komsel, komunitas-komunitas menyatakan kehidupan saling itu. Wow. Jangan rasa rugi Bapak Ibu. Saya kalau saling ini kayaknya saya terus yang hancur. Enggak gitu. Bapak Ibu lagi berkesempatan untuk Bapak Ibu menyatakan kerajaan Allah di situ. Bapak Ibu lagi membagikan Yesus. Yesus gak kelihatan, tapi saya bisa cubit Yesus hari ini. Istri saya selalu bilang gitu. Kalau waktu mau tidur dia bilang, yang terima kasih ya. Hari ini saya bisa melihat Yesus, saya bisa cubit Yesus. Ya, komsel kita harus komsel yang seperti itu Bapak Ibu. Sampai akhirnya gereja itu hadir. Bahkan apa dampaknya Bapak Ibu? Dampaknya lihat. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dan ada orang yang diselamatkan. Yang menambahkan siapa? Tuhan. Yang melakukan hidup saling siapa? Jemaat. Yang menjual hartanya siapa? Jemaat. Yang menambahkan jiwa siapa? Tuhan. Itu kolaborasinya. Mari kita bersama-sama dengan Tuhan. Di tahun 2026, komsel gereja kita bukan lagi komsel rutinitas Bapak Ibu. Komsel gereja kita bukan komsel datang untuk mendapatkan apa. Tapi komsel gereja kita adalah komsel di mana semua orang aktif, berfungsi, berbagi hidup, dan bersepakat untuk melakukan apa. BKT contohnya di kita. Saya itu diberkati sekali dari BKT. Ada area-area, ada komsel-komsel yang mau mengadopsi BKT. Bapak Ibu tahu dampak dari BKT. Akhirnya ada sekolah-sekolah negeri yang minta di Pak Budiarto luar biasa. Pak Budiarto dan Nela pergi melayani di sekolah-sekolah itu. Dan waktu pelayanan itu berjalan di sana Bapak Ibu. Tuhan seperti bicara sama hati saya. Kau lihat, dunia ini akan mengerti bagaimana kamu hidup. Kau lihat, bagaimana gaya hidup kerajaan akan muncul di setiap sekolah-sekolah negeri. Wow, waktu saya ngomong saya bilang sama Kawati, ke depan apa yang dilakukan Tunas Bangsa akan diadopsi oleh gereja-gereja, akan diadopsi oleh sekolah-sekolah negeri. Kita akan minta mungkin Pak Budiarto yang turun duluan. Pak Budiarto mungkin bisa mengarahkan kita untuk kita sama-sama membangun budaya-budaya kasih bersama orang tua melayani anak. Dan saya percaya dari situ nanti akan ke depannya ada banyak orang tua yang tidak mengerti bagaimana mendidik anaknya akan mengalami kasih Tuhan di sekolah-sekolah negeri. Kenapa? Bukan karena ada Nela saja di sana, tapi ada komsel yang mau bergerak bersama. Ada area yang mau turun di sana. Area sudah tidak melihat lagi, hanya fokus bagaimana caranya setiap orang datang dia boleh mengalami Tuhan. Tidak hanya itu saudara, tetapi bagaimana komsel dan area datang ada. Apa yang saya harus jawab di luar sana? Mari kita bersepakat untuk itu. Itulah dibilang kenapa komunitas mengubah lingkungan dan kota. Mari kita siapkan hati kita. Saya minta para pemusik PL boleh naik ke atas. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendengar apa yang saya sampaikan, mari kita bangkit berdiri dulu sebentar. Mari kita renungkan sebentar. Sebelum mungkin WL bisa menyanyikan lagu ini dengan lebih perlahan. Semua kita ambil waktu sejenak berdoa dengan Tuhan. Datang sama Tuhan. Bicara dengan Tuhan. Apakah kita di komsel kita sudah menjadi rumah perlindungan buat orang lain? Mari pribadi lepas pribadi, komunitas demi komunitas, mengambil waktu sejenak. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi. Melayani, mengasihi
Mari Bapak Ibu ambil waktu sejenak, kalau yang datang dengan suami istri boleh bersama-sama dengan suami istri. Kita boleh sama-sama mengambil komitmen. Bersama-sama dengan komsel kita. Kita mau jadi rumah yang aman buat orang berdosa. Bersama-sama dengan komsel kita. Kita mau percaya kepada orang. Mungkin orang-orang itu tidak dapat dipercaya. Tapi Tuhan kita percaya kepada kita. Komsel kita harus jadinya komsel yang punya hati sama seperti Tuhan kita. Mari kita saling berdoa, saling mendoakan. Biar spirit saling itu turun atas kita. Biar kita semua boleh mengalami kehidupan saling dari Sang Raja itu turun atas hidup kita. Aku berdoa buat setiap jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, tolong kami. Mungkin kami tidak mampu hidup saling, Tuhan. Mungkin kami berat untuk melakukannya. Tapi kami tahu dalam kelemahan kami terletak kekuatan Tuhan. Mampukan kami sebagai gerejamu, gereja lokalmu di tempat ini. Untuk kami boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Menerima satu dengan yang lain. Percaya satu dengan yang lain. Bahkan komunitas komsel-komsel kami boleh menjadi komsel yang sepakat untuk menyatakan kerajaan-Mu. Sepakat untuk melakukan sesuatu buat orang lain. Orang-orang yang tidak pernah mengalami kasih Tuhan boleh merasakannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kuasa Tuhan turun penuh atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus.